Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Andriana, NIM 2019 14359, Prodi PGSD kelas 4O, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Memahami Teknik Pembinaan Golongan Siaga dan Penggalang. Langsung saja ke materinya. Setiap pembina pramuka wajib memperhatikan perkembangan mitra didiknya secara pribadi agar perhatian terhadap pembinaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kepramukaan. Membina pramuka merupakan kegiatan memperkenalkan, menumbuhkan dan mengembangkan A. Kepribadian atau kualitas nilai, B. Pengetahuan dan keterampilan, C. Minat, keinginan, bakat, serta kemampuan peserta didik sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif, pelopor, dan mandiri. Ini membuat seorang pembina pramuka memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang sangat besar dalam proses pembinaan itu. Sebelum mulai membina, seorang pembina pramuka harus mengetahui sistem pembinaan pramuka, yakni sistem AMONG. Sistem AMONG adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem AMONG mewajibkan pembina pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. A. Ing ngarso sung tulodo, maksudnya di sini adalah depan menjadi teladan. Prinsip ini ditunjukkan untuk membina pramuka siaga. B. Ing madya mangun korso, maksudnya di tengah-tengah mereka pembina membangun kemauan, ditunjukkan untuk membina pramuka penggalang. C. Tutwuri handayani, maksudnya di sini adalah dari belakang pembina memberi daya atau kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian, ditunjukkan untuk pramuka penegak dan pandega. Selanjutnya adalah cara membina yang baik. Untuk dapat membina dengan baik, maka seseorang harus mengenal, mengerti, dan memahami hal-hal sebagai berikut. A. Siapa yang dibinanya, yakni sifat-sifat dasarnya dan latar belakang kehidupannya. B. Jumlah orang yang akan dibinanya. C. Membina peserta didik yang lebih muda usianya akan lebih memerlukan perhatian, kesabaran, ketekunan, dan contoh yang lebih nyata. D. Pembinaan harus menarik minat peserta didik. Materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu, tari, gerak, permainan, perlombaan, cerita, penugasan diskusi, seminar, lokakarya, dan bakti yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Seorang pembina juga harus mengetahui sifat dasar pramuka siaga. Adapun sifat-sifat dasar dari pramuka siaga adalah sebagai berikut. A. Senang meniru. B. Senang berdendang, menari, dan bernyanyi. C. Suka dipuji, mudah merajuk. D. Senang menceritakan dan mengadukan apa yang diketahui dan dialaminya. E. Rata-rata masih manja. F. Suka berbekal. G. Sangat senang bermain. Nah, bagaimana cara membina pramuka siaga? Adapun cara membina pramuka siaga adalah sebagai berikut. A. Dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. B. Membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan. Maka sifat-sifat membina siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di permukaan. C. Materi pembinaan pramuka siaga harus dibungkus dengan menarik. Misalnya, menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh oleh setiap orang dengan sosiodrama. D. Sesuatu yang hayal, baik untuk memupuk imajinasi siaga, tetapi jangan dilebih-lebihkan. E. Permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. F. Siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata, bagaimana setiap hari berbuat kebaikan, baik dalam latihan maupun melalui pesan pembina untuk melaksanakannya di rumah. G. Siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah ibundanya. H. Untuk melatih kreativitas siaga, otak belahan kanan, maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu sederhana atau jingle, tarian, menulis, atau mengarang dan membuat yel-yel.
I. Kehidupan siaga itu ada di perindukan. J. Pembina lebih banyak ingarso sung tulodo. Selanjutnya masuk ke dalam sifat dasar pramuka penggalang. Adapun sifat-sifat pramuka penggalang adalah sebagai berikut. A. Sebagian sifat-sifat siaga masih ada terbawa atau variatif tergantung masing-masing anak. B. Senang bergerak, senang mengembara. C. Usil, lincah, senang mencoba-coba. D. Mulai menyukai atau ingin dekat dengan lawan jenis. E. Suka dengan sifat-sifat kepahlawanan. F. Suara sudah mulai pecah atau parau bagi penggalang putra. Adapun cara membina pramuka penggalang adalah sebagai berikut. A. Dapat menggunakan sebagian cara-cara dalam membina siaga, yaitu sifatnya situasional. B. Kegiatan yang menantang, pengembaraan, yaitu hiking, climbing, camping, rowing, dan rafting. Paling disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. C. Kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan. Misalnya berjenis PWB dan upacara. D. Reward dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. E. Kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kekreatifan, dan disiplin beregu harus dipelihara. F. Pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri, tetapi harus tahu kebutuhan penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan, walaupun ketentuan ada di tangan pembina, karena pembina sangat tahu akan dibawa kemana arahnya. G. Setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu, pembina tidak boleh melupakan hal tersebut untuk senantiasa memberikan simpulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. H. Pembina lebih banyak ing madio mangun karso atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Yang terakhir adalah peran tugas dan tanggung jawab pembina pramuka. Peran tugas dan tanggung jawab pembina pramuka merupakan satu kesatuan yang terkait satu sama lain. Seorang pembina pramuka berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi peserta didiknya. Pembina pramuka bertugas untuk menyalurkan ilmu kepramukaan itu sesuai dengan sistem AMO dan 3 pilar kepramukaan, yakni modern atau selalu mengikuti perkembangan zaman, asas atau manfaat, kegiatannya harus memperhatikan manfaatnya bagi peserta didik. Asas taat pada kode kehormatan, sehingga dapat mengembangkan watak atau karakternya. Pembina pramuka bertanggung jawab untuk membantu peserta didiknya mewujudkan visi dan misi gerakan pramuka. Nah teman-teman, itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.